Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Maesari. Pada hari ini kita akan mencoba memahami materi pemuaian dengan menggunakan multimedia interaktif yang terintegrasi dengan model Discovery Learning. Nah, materi pemuaian ini adalah materi fisika kelas 11. Di sini ada 3 tombol utama. Yang pertama ada tombol start untuk memulai multimedia ini. Yang kedua ini ada tombol on dan tombol off di sini untuk menghidupkan dan mematikan suaranya. Nah, di sini ada tombol on seperti ini, jadi suaranya bisa hidup. Sedangkan yang ini adalah tombol off untuk mematikannya. Nah, karena kita akan sambil mengobrol nih, jadi kita langsung saja tanpa suara saja ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 7 buah menu, submenu yang akan kita buka ya. Jadi di sini ada KI dan KD. Nah, di sini adalah KI dan KD dari materi yang akan kita pelajari. Nah, KI itu kompetensi intinya, sedangkan KD adalah kompetensi dasarnya. Kemudian di sini ada indikator untuk materi pemuaian kita pada hari ini. Kemudian di sini ada tujuan. Nah, kemudian di sini ada petunjuk. Nah, ini petunjuk ini adalah memperlihatkan apa saja kegunaan dari tombol-tombol yang akan kita pakai di multimedia ini. Ada tombol start, tombol on dan off, tombol home, tombol back, dan tombol next. Kemudian ini ada tombol jawaban. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ada jawabannya di bawahnya. Seperti itu. Kita kembali. Nah, kita lanjut ke tombol materi ya. Di sini submenu materi. Kita lihat di sini. Nah, karena kita terintegrasi dengan materi model Discovery Learning, maka di sini akan ada langkah-langkah dari discovery atau penemuan gitu ya. Pembelajaran dengan penemuan seperti itu. Nah, di sini pertama kita lihat dulu stimulasinya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita coba perhatikan gambar terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 buah gambar. Yang pertama ada sambungan jembatan yang diberi rongga, kemudian yang ini adalah di sebelah sini ada rel kereta yang tidak diberi rongga sehingga dia melengkung. Di antara dua ini, manakah yang pilihlah gambar yang tepat dalam penyimpanannya? Kalau kita lihat di sini, nah lebih tepat yang ini. Nah, checklist kan berarti tepat apabila kita memberikan rongga. Rongga ini fungsinya adalah untuk memberi ruang untuk pemuaian pada benda. Karena jembatan maupun rel ini akan terkena sinar matahari, sehingga nanti ketika terkena sinar matahari dia akan mengalami pertambahan volumenya atau pertambahan ukurannya nanti. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk gambar yang di bawah, di sini ada botol yang diisi penuh dan di sini adalah botol yang tidak diisi penuh. Nah, yang tepat antara yang diisi penuh atau tidak diisi penuh adalah yang tidak diisi penuh, karena juga masih memberikan ruang atau rongga untuk pemuaian dari zat cair yang ada di dalam botol tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengisi penuh seperti ini, maka air tersebut apabila dia terkena panas dalam penyimpanannya, dia akan bisa meledak. Seperti itu. Dan apabila rel tadi tidak diberi rongga, dia akan melengkung ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah sambungan rel harus diberi rongga dan botol juga harus diisi tidak sampai penuh seperti itu. Next ya. Nah, langkah yang kedua itu identifikasi masalah. Nah, setelah kita melihat gambar-gambar tadi, berdasarkan jawabanmu tadi, mengapa kamu memilih jawaban tersebut? Nah, kenapa kita harus memberi rongga tadi ya? Nah, supaya apa? Supaya memberi ruang untuk pemuaian. Nah, karena dalam proses penyimpanan itu benda pasti akan mengalami perubahan suhu. Nah, jika suhunya meningkat, akan terjadi pemuaian. Nah, jadi pemuaian itu akan menyebabkan benda bertambah ukurannya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi apabila kalian di sekolah itu melakukan percobaan, nah sekarang kita hanya akan melihat video saja nanti untuk percobaannya. Seperti itu ya. Jadi untuk pengumpulan datanya kita akan mengumpulkan materi-materi yang berhubungan dengan pemuaian ini. Nah,
Nah, di sini apa arti dari pemuaian itu? Pemuaian adalah kalau secara fisika nih, itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda disebabkan oleh kenaikan suhu. Nah, bertambahnya ukuran itu bisa dalam bentuk pertambahan panjang, pertambahan luas, dan juga pertambahan volume. Ya, kemudian dari definisi tadi ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah ukurannya, kemudian jenisnya, dan kemudian kenaikan suhu atau perubahan suhunya. Ya, jadi kalau misalnya terjadi kenaikan suhu, bertambah suhunya, berarti dia akan terjadi pemuaian. Tapi kalau misalnya kebalikan dari pemuaian itu adalah penyusutan, artinya pengurangan ukuran. Artinya kalau dia pengurangan ukuran, artinya suhunya juga menurun seperti itu ya. Next. Nah, jadi ada 3 faktor tadi yang mempengaruhi. Ada pertama ukuran awalnya, yang kedua ada koefisien muai benda, itu berarti sesuai dengan jenis bendanya. Yang ketiga ada kenaikan suhu dari bendanya gitu. Next. Nah, ini ada beberapa rumus yang akan kita gunakan ya. Jadi secara umum pemuaian itu bisa terjadi pada benda apa saja, yaitu benda zat padat, zat cair, dan gas. Kalau untuk zat padat itu dia karena bentuk dan volumenya itu tetap, jadi dia bisa mengalami 3 pemuaian. Yang pertama ada pemuaian panjang, kedua ada pemuaian luas, dan yang ketiga ada pemuaian volume. Sedangkan untuk zat cair dan zat gas hanya mengalami pemuaian volume saja karena bentuknya yang tidak tetap. Nah, untuk pemuaian pada zat padat, nah rumus yang digunakan itu pada mirip-mirip ya, cuman hanya mengganti simbol saja. Misalnya kalau panjang itu pakai L, L itu artinya length. Kalau luas itu pakai A itu artinya area. Jadi area itu artinya luas ya. Sedangkan V adalah volume. Nah, di sini ada beberapa simbol. Kalau di panjang itu kita menggunakan koefisien muai panjang yang disebut dengan alfa. Nah, simbolnya alfa ya. Sedangkan untuk muai luas itu menggunakan beta. Berarti kayak gitu, kayak huruf B dia. Beta itu adalah koefisien muai luas. Sedangkan yang ketiga kalau untuk volume kita menggunakan gamma. Bentuknya seperti huruf Y. Nah, gamma itu adalah koefisien muai volume. Nah, untuk perbandingan antara alfa, beta, dan gamma itu adalah perbandingannya 1:2:3. Artinya apa? Koefisien muai luas atau beta tadi adalah 2 kali lipat daripada koefisien muai panjang. Sedangkan koefisien muai volume atau gamma itu adalah 3 kali lipat dari alfa. Jadi kalau untuk zat padat biasanya yang diketahui adalah alfanya atau koefisien muai panjang. Sedangkan untuk koefisien muai volume pada zat cair dan zat gas, kalau untuk zat cair biasanya diketahui langsung gammanya. Sedangkan untuk zat gas, gammanya itu adalah 1/273. Tapi rumusnya yang dipakai adalah rumus yang dipakai adalah rumus pemuaian volume seperti pada zat padat. Seperti itu ya. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah contoh pemuaian. Nah, contoh pemuaian di sini ada pada termometer, kemudian ada ban, kemudian ini ada bimetal yang sebelah sini adalah bimetal. Nah, bimetal itu terdapat dalam setrika. Nah, kemudian ada jembatan tadi, ada rel, ada jendela. Nah, seperti itu ya. Ini akan mengalami pemuaian. Nah, next, kita lihat pengolahan data. Di sini ada suatu video. Nah, apa yang terjadi jika panci berisi air penuh dipanaskan? Langsung saja nih kita geser saja. Kita lihat. Nah, ini ketika airnya jadi wadahnya kita isi penuh ya, kemudian ketika airnya mendidih ya, airnya mendidih berarti kan akan terjadi perubahan suhu tuh, kenaikan suhu. Nah, airnya akan tumpah. Nah, terbukti dari api yang menjalar di bawah itu artinya airnya akan tumpah kena ke apinya tadi. Ini terjadi karena adanya pemuaian volume. Nah, setelah kita melihat video
Oke, setelah kita melihat video tadi, kita bisa menyimpulkan apa dari video tadi gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ketika air dipanaskan, suhunya akan meningkat. Nah, apabila suhu meningkat, volume air juga akan bertambah. Berarti kan terjadi pemuaian volume pada zat cair. Nah, wadahnya itu juga adalah zat padat. Sedangkan zat padat juga akan mengalami pemuaian karena dia juga terkena panas dari kompor tadi. Nah, berarti otomatis wadah juga mengalami pemuaian volume juga dia. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan antara pemuaian volume pada zat cair dibandingkan dengan pemuaian volume pada zat padat, itu nilainya akan lebih besar pemuaian volume pada zat cair karena dia sangat-sangat mudah untuk bergerak. Partikel di dalam zat cair tadi akan mudah bergerak sehingga volumenya akan lebih cepat untuk berubah gitu, lebih cepat untuk bertambah dia. Makanya airnya akan tumpah nanti atau zat cairnya akan tumpah seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Verifikasi ini adalah langkah selanjutnya. Setelah melakukan percobaan, kamu akan dapat memahami konsep dari pemuaian. Nah, coba kita jawab pertanyaan berikut. Ban sepeda memiliki volume udara maksimal 0,1 liter. Nah, apabila melebihi volume udara maksimal, ban tersebut akan meletus. Nah, sekarang jika suatu volume ban awal itu adalah 0,098 liter dan diletakkan di bawah terik matahari sehingga terjadi perubahan suhu sebesar 32 derajat Celcius, maka apakah ban tersebut akan meletus? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat volume udara maksimal yaitu sebesar 0,1 liter. Kemudian diketahui lagi volume udara awal dari ban sepeda adalah 0,098 liter. Kemudian terjadi perubahan suhu atau delta T-nya adalah 32 derajat Celcius. Nah, kita untuk menentukan apakah ban tersebut akan meletus atau tidak dengan cara apabila volume akhir dari ban sepeda setelah dipanaskan itu, kalau seandainya dia lebih besar daripada volume udara maksimumnya, maka dia akan meletus. Tetapi, kalau misalnya volume udara maksimumnya volume udara akhir setelah dia dipanaskan itu lebih kecil daripada volume udara maksimal, itu artinya bannya tidak akan meletus, berarti masih aman untuk digunakan. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Diketahui di sini fenolnya adalah 0,098 liter, delta T-nya 32, ini sudah disebutkan sebelumnya, kemudian ada VT maksimum itu 0,1 liter. Ditanya apakah bannya meletus atau tidak. Nah, ini kita cari dulu VT dari kasus kita ini gitu ya. Jadi VT-nya adalah fenol ditambah delta V atau fenol dalam kurung 1 ditambah gamma delta V ya kan. Delta T, tapi kan itu agak sulit ya, jadi kita cari aja seperti ini. Jadi 0,098 ditambah dengan delta V-nya tadi kita tahu bahwa fenol, gamma, delta T ya. Jadi fenolnya adalah 0,098, gammanya itu adalah 1/273, artinya nanti kita bagi dengan 273. Nah, dikali dengan delta T-nya adalah 32. Berarti setelah dicari hasilnya ternyata delta V-nya adalah 0,01077. Jadi kalau kita tambahkan dengan fenol kita, hasilnya adalah 0,1087 liter. Artinya dia lebih dari 0,1. Jadi kelebihannya berapa? Sebanyak 0,0087 liter. Walaupun kecil, tapi ini tetap kelebihan. Jadi kalau dia lebih dari volume udara maksimal, berarti dia akan meletus seperti itu. Makanya di bawah dituliskan bahwa VT-nya ternyata besar dari VT maksimum gitu ya. Next. Sampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kalian lakukan. Di sini berarti kesimpulan akhir atau seluruh kesimpulan dari yang telah kalian pelajari pada hari ini. Coba kita lihat jawabannya. Nah, jadi untuk pemuaian, baik pada pemuaian zat padat, zat cair, dan gas, itu dipengaruhi oleh perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhunya, maka pemuaiannya juga akan semakin besar. Nah, pemuaian tadi juga dipengaruhi pula oleh
jenis zatnya atau koefisien muai zatnya. Jadi ini tergantung ya, dia mau pemuaiannya apa, pemuaian panjang, luas, atau volume. Nah, jadi kalau misalnya nilai koefisiennya tadi lebih besar, maka pemuaiannya juga akan menjadi lebih besar, seperti itu. Nah, next, kita lihat di sini ada evaluasi. Evaluasi kita coba selesaikan ya. Nah, di sini ada beberapa buah pertanyaan, ada 5 pertanyaan, satu soal itu bernilai 20. Nah, jadi kalau misalnya betul semuanya berarti nilainya adalah 100. Di sini tidak ada waktu pengerjaan, jadi dibolehkan untuk mengerjakannya berapapun lamanya waktu. Jadi kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Coba aja. Nanti kalau misalnya seandainya nanti terlalu cepat videonya, nanti kalian bisa pause untuk mengerjakannya ya. Coba kita lihat untuk nomor 1, ini Harry hendak pergi ke Pariaman menggunakan kereta api. Selagi menunggu, Harry ternyata memperhatikan rel kereta api yang ternyata memiliki rongga pada masing-masing rel yang disambung. Kemudian Harry bertanya-tanya, kenapa ya relnya dibuat seperti itu? Alasannya adalah, nah tadi kita kan sudah melihat di awal tentang stimulasi bahwa rel itu harus dibuat memiliki rongga agar dia tidak melengkung atau tidak rusak ketika terjadi pemuaian. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Untuk nomor 2, ini kita perlu mencari pertambahan panjang. Berarti kalau pertambahan panjang berarti delta L. Di sini kita punya delta L itu L0 dikali dengan alfa dikali delta T. L0 kita 1000, delta alfa kita 0,000011, dan delta T kita 50. Nanti bisa kita cari hasilnya, didapatlah jawabannya 60. Nanti kalian coba sendiri ya. Kemudian nomor 3, di sini ada Zahra. Zahra adalah anak dari seorang pengrajin besi. Nah, ketika itu pegawainya sedang membuat suatu karya yang terbuat dari plat besi, luasnya 10 meter kuadrat. Kemudian, plat besi tersebut dipanaskan sehingga suhunya naik 60. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa A0-nya adalah 10. Jadi, luas awalnya 10. Kemudian, delta T-nya 60. Nah, di sini adalah koefisien muai panjang. Alfa 0,000012. Berarti kalau kita mau di sini kan kita menggunakan pemuaian luas. Berarti kita butuh beta atau koefisien muai luas, sedangkan kita punyanya cuman alfa, berarti beta tadi adalah 2 kali alfa, 2 kali 0,000012. Nah, ini bisa nanti kalian kerjakan dan jawabannya adalah 10,0144, karena kita ini kan nggak dimulai dari 0 ya, artinya dia mintanya adalah luas akhir setelah dipanaskan, jadi ditambah dengan A0-nya. A0-nya yang 10 tadi. Jawabannya adalah 10,0144. Nah, ini 60 ya. Berarti udah 3 soal kita betul. Kemudian nomor 4, ibu memiliki sebuah guci keramik yang memiliki volume 1 liter pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Jika diberitahu bahwa koefisien muai panjang dari bahan sejenis keramik tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, volume guci itu jika dipanaskan hingga suhu 75 adalah, nah berarti di sini kita harus kurangin dulu nih delta T-nya ya. Harus dikurangi antara 75 dikurang dengan 25. Hasilnya adalah 50. Kemudian koefisien muai panjangnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti itu masih alfa. Sedangkan kita adalah volume. Volume berarti gamma. Gamma adalah 3 kali alfa. 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti 6. 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu dikali lagi dengan 1. Ya, nah itu. Jadi untuk VT-nya adalah V0 ditambah V0 gamma delta T. Nah, ini hasilnya nanti adalah 1,003. Nah, kemudian ini nomor 5, ini adalah jawaban dari pertanyaan kita yang tadi. Nah, ini jawabannya tadi kita udah mengetahui bahwa dia akan meletus bannya. Karena apa? Karena volume ban sepeda tadi setelah dipanaskan dia melebihi volume maksimum. Berarti jawabannya yang A. Nah, ini dia total skor kamu. Jadinya
Nah, tadi kita sudah menyelesaikan evaluasi. Sekarang kita yang terakhir adalah submenu info science. Nah, di sini ada suatu video. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Nah, pemuaian panas ini adalah perubahan video suatu benda yang berkaitan yang dengan dapat menjadi pemuaian pada bertambah kehidupan panjang, sehari-hari. Jadi lebar, kalian bisa melihat luas, atau berubah apa saja volumenya sih karena terkena kalor atau panas. aplikasi Berikut pemuaian ini itu dalam adalah beberapa kehidupan contoh sehari-hari. pemuaian Banyak dalam sekali kehidupan sehari-hari. aplikasi dari Yang pemuaian ini pertama, dalam kehidupan pemasangan sehari-hari yang kaca dekat dengan jendela. kehidupan kita, yang Para kadang itu tukang kayu kita anggap selalu sepele merancang gitu. ukuran Misalnya kayak bingkai gini. jendela yang Contohnya sedikit kayak lebih lebar pembuatan dari ukuran jendela sebenarnya di dengan rumah tujuan gitu ya. untuk memberikan Dia ruang memang pemuaian harus bagi diberikan kaca saat rongga, terkena karena panas. kalau misalnya tidak diberikan Jika rongga, bingkai jendela tidak jendela diberi itu ruang pemuaian, maka langsung ketika disinari oleh terkena matahari. panas Walaupun akan tidak disinari oleh mengakibatkan matahari, kaca suhu di dalam menjadi ruangan retak itu atau sangat bahkan panas pecah. kadang. Selain Kadang kita tidak itu, membuka jendela untuk gitu, menghindari jadi keretakan udara itu kaca tetap saat ada terkepung di dalam bunyi yang ruangan menggelegar. itu, gitu. Atau Yang kedua, seperti ban yang itu, sepeda seperti yang atau dijelaskan di motor video. dan mobil. Mengisi Nah, ini ada udara juga terlalu ban penuh ke sepeda dalam atau ban motor sepeda atau atau mobil mobil akan membahayakan pengemudinya. Nah, gitu Ban yang ya. diisi Jadi terlalu banyak banyak udara sekali ilmu-ilmu dapat fisika meletus ini dan yang dapat sangat mengakibatkan bermanfaat dalam kehidupan kita kecelakaan. sehari-hari. Jadi Hal kalau kita ini nggak tahu disebabkan dan karena kita udara di dalam ban dapat memuai susah karena gitu. panas. Wah, kalian tuh sangat rugi. Yang loh. ketiga, karena kalau kita nggak kawat tahu, atau kita jadinya kabel listrik dan telepon. banyak kehidupan Apakah kita kamu tuh jadinya yang memperhatikan akan bahwa terasa kawat sulit atau untuk kabel dilakukan? telepon dan Fisika listrik itu sangat terlihat penting mengendur dalam dan kehidupan tidak tegang? sehari-hari. Hal Banyak ini sekali. dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Nah, gitu Yang ya. keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara ini dua penjelasan batang rel. tentang Hal kereta ini api tadi dilakukan nih. untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Nah, seperti itu saja video kita pada hari ini dan juga multimedia yang ditampilkan pada hari ini. Semoga multimedia ini memberikan manfaat bagi kalian semua yang menontonnya dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan juga dalam pengetikan dan lain-lain sebagainya. Dan Ibu berharap semoga kalian semakin menyukai dan mempelajari fisika ini dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.